Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan adanya surat pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI, mulai dari purnawirawan jenderal, purnawirawan marsekal, dan purnawirawan kolonel, yang kurang lebih katanya yang mentandatangani pernyataan tersebut itu kurang lebih ada 200 orang katanya. Dan tidak kalah menarik bahwa salah satu yang menandatangani pernyataan tersebut adalah mantan wakil presiden Indonesia, yaitu Purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno. Setidaknya ada 8 poin tuntutan atau aspirasi para purnawirawan TNI ini. Yang pertama dan yang nomor 8 tentu ini yang menjadi pembicaraan ataupun yang menjadi perdebatan di kalangan publik hari ini. Dan tentu saja memang saya juga cukup menarik karena poin yang 2 ini, nomor 1 dan nomor 8 ini memang ya ada yang tidak logis dan juga memang menarik untuk kita bahas lah begitu. Dan untuk video kali ini saya ingin mencoba mengomentari atau membahas tentang nomor 1 ini, yaitu bahwa harapan para purnawirawan TNI ini agar Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Saya kira kalau memang begitu harapan mereka bahwa kita kembali ke masa lalu, kita kembali kepada Orde Baru. Dan wajar kalau ini menjadi indikasi bahwa kebangkitan Orde Baru atau orang-orang Orde Baru ingin membangkitkan kembali sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Walaupun memang sangat sulit tentu saja gitu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tentu saja zaman Orde Baru ini para TNI ini memang para TNI plat merah tentu ini menjadi orang-orang yang sangat diuntungkan pada zaman itu. Kita mendengar istilah dwi fungsi ABRI, ya kan, dan juga masyarakat pada waktu itu sangat hormat kepada ABRI atau TNI, ya kan, dan juga para plat merah lah gitu. Beda dengan sekarang kan, mungkin sama aja menghargai TNI, ya kan, menghargai rakyat biasa dan menghargai polisi begitu. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, maka tidak ada pemilihan presiden secara langsung. Kemudian juga masa presiden itu kan hanya 2 periode kalau sekarang setelah amandemen ini kan. Kalau dulu kan tidak ada, dan terbukti memang pada zaman Pak Soeharto itu kan 25 tahun kurang lebih menjabat sebagai presiden Indonesia karena memang ya aturannya membolehkan itu gitu. Dan juga dulu itu kan tidak ada Mahkamah Konstitusi, tidak ada Komisi Yudisial, dan pada saat itu memang MPR tidak setara gitu. MPR itu kekuasaannya lebih tinggi daripada presiden pada waktu Undang-Undang Dasar yang asli itu. Dan kalau sekarang ini pasca amandemen Undang-Undang Dasar Reformasi ini kan yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu sama kedudukannya gitu di atas undang-undang di negara Indonesia ini gitu. Dan memang kalaupun ada kekurangan, saya kira ngapain kita harus kembali ke masa lalu gitu. Itu kan sebuah kemunduran. Kalau memang nyumain, kalau pemikiran kita yang baru, oke lah. Sekarang itu banyak kekurangan di Undang-Undang Reformasi ini. Tetapi ayolah diperbaiki kekurangannya gitu. Jangan kembali ke masa lalu. Itu kan all main semua. Jangan-jangan mereka ini memang udah kayak kakek semua sih, udah tua ya kan, ya memang pikirannya ya begitu ya. Saya mungkin menghargailah, menghormatilah para purnawirawan TNI ini, saya hormatlah. Tetapi itu kan mereka zaman dulu itu memang sangat enak. Zaman Pak Soeharto itu mereka itu ya orang-orang yang menjadi orang-orang yang spesial gitu. Dan tidak dengan hari ini. Dan kita melihat hari ini TNI bahwa kita cukup hormat gitu. Ya sebagai sebagai Tentara Nasional Indonesia dan tugas sudah diatur oleh undang-undang gitu kan. Ya memang pekerjaan yang mulia dan kita hormati, tapi cukup menghormati saja gitu. Karena kan kita kan negara demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat juga ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya untuk rakyat juga, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk TNI, bukan untuk Polri. Ya kan? Jadi tidak ada yang spesial lah. Karena semua yang penting menjalankan undang-undang gitu, mau rakyat biasa, mau TNI. Ya jangan mau kayak dulu lagi gitu. Ngapain coba? Dan saya kira ini salah satu indikasi orang-orang Orde Baru ingin membangkitkan lagi sistem Orde Baru di Indonesia gitu. Dan saya kira mereka itu menganggap Pak Prabowo sebagai junior, ya kan,
para TNI ini, para purnawirawan jenderal TNI ini, dan mungkin mereka mengharapkan Pak Prabowo ini mengikuti atau manut perintah mereka gitu. Karena kan Pak Prabowo memang orangnya ya menghormati para senior gitu, dia tuh menghormati senioritas gitu. Tetapi kan yang menjadi persoalan ini tidak benar, ini nomor 1 dan nomor 8 ini poinnya tidak realistis, tidak logis lah begitu. Dan walaupun demikian Pak Prabowo sebagai junior mereka, tapi kan hari ini sebagai Presiden RI. Oke lah, silahkan aspirasi. Silahkan nomor 2, nomor 7 kan, nomor 2 sampai nomor 7 itu ya memang realistis lah, logis lah, it's okay. Ini kan semua bisa bersuara mau masyarakat. Apalagi kan purnawirawan TNI ini gitu kan. Setidaknya harusnya memang logika hukum, logika pengetahuan mereka kan lebih dari kita lah. Mereka itu udah apa ya, asam garam manis pahitnya dunia udah mereka rasakan. Tetapi kalau persoalan ini saya kira waduh ini tidak nyambung lah, tidak realistis lah. Bagaimana Indonesia udah berkorban, banyak korban kan reformasi itu kan, 98 mahasiswa Trisakti ya kan, dan lain-lain, banyak sekali korban pertumpahan darah gitu kan, berdarah-darah agar Indonesia seperti sekarang ini. Trias politikanya setara ya kan, eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak ada yang paling tinggi gitu kan. Yang tinggi adalah rakyat dan hukum gitu, undang-undang. Bagaimana ini mau kembali lagi ke zaman dulu? Aduh, sebetulnya kan persoalan ini, sebetulnya undang-undang itu kan yang membuatkan DPR. Jadi perbaikilah di DPR-nya. Ya kan? Ini kan kenapa undang-undang kita banyak yang bobrok, banyak yang jelek istilahnya begitu ya kalau bahasa kasar. Tapi memang yang membuat undang-undang juga harus bertanggung jawab gitu. Karena memang banyak sekali pasal-pasal titipan. Ya memang ini kelemahan kita gitu. Kelemahan negara demokrasi ya seperti ini. Sebetulnya bisa saja memang Presiden mengeluarkan perpu gitu. Tetapi ya pada intinya emang DPR lah yang berkewajiban sesuai dengan undang-undang ya kan, yang memiliki wewenang untuk membuat atau merevisi undang-undang tersebut gitu. Jadi kalau saya pikirannya nyumain itu ya ngapain kita kembali ke masa lalu. Kita tatap masa depan. Persoalan-persoalan internasional, persoalan perdagangan dengan Amerika, persoalan teknologi yang Tiongkok tuh udah kemana, kita baru mau ke zaman dulu lagi, bagaimana ini? Ya, oke lah, silakan menurut teman-teman mau ke zaman dulu lagi atau mau kita berpikiran ke depan. Jadi silakan menurut kalian bos, mau kita kembali ke zaman dulu seperti Orde Baru atau kita mau menatap masa depan, begitu kan istilahnya? Oke lah, kalau mungkin yang menikmati Orde Baru, para TNI, para jenderal, ya mereka mau ke masa dulu lagi gitu. Dan tentu kita berpikirnya ke depan, jangan masa lalu lah. Kita berpikir Cina udah sampai mana, kita baru ribut ngurusin undang-undang masa lalu dan masa kini. Ya kan? Perang dagang seperti apa, perang Rusia Ukraina dan sampai hari ini belum beres. Ya kan? Tentang geopolitik luar negeri dengan apa namanya Australia, mereka udah mendatangkan kapal nuklir dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah, mereka udah paham lah, udah ngerti banget terkait geopolitik, tapi aduh, ini kan persoalan-persoalan yang jadul yang mau diulang-ulang. Menurut saya sebagai generasi milenial, sebagai new mind, saya kira kita harus melihat ke depan gitu. Ya, saya hormatlah kepada para mantan jenderal. Terima kasih, itu saja bos. Nanti kita akan bahas lagi nih poin yang ke-8 tentunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.